Halo, jumpa lagi dengan saya Herbas Channel dalam Accounting dan Tax Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas bagaimana cara membuat rekonsiliasi. Timbul pertanyaan, kenapa muncul rekonsiliasi? Karena biasanya terjadi selisih antara bank dan perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan selisih tersebut bermacam-macam. Misalnya, ada setoran perusahaan yang oleh perusahaan sudah dicatat tapi oleh bank belum. Kemudian sebaliknya juga begitu, sudah ada transaksi yang dicatat oleh bank tetapi oleh perusahaan belum. Contohnya, bank sudah membukukan adanya pendapatan jasa giro. Biasanya ini dilakukan pada akhir bulan. Otomatis perusahaan belum melakukan pencatatan itu karena pada saat itu belum menerima rekonsiliasi bank atau laporan dari bank. Biasanya laporan rekonsiliasi itu diterima pada awal bulan berikutnya, sedangkan pencatatan dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, itulah antara lain yang menyebabkan selisih antara bank dan perusahaan. Baiklah, kita masuk bagaimana cara membuat rekonsiliasinya. Untuk hal tersebut, di sini saya sudah menyiapkan beberapa buah transaksi yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara bank dan perusahaan. Yaitu transaksi di catatan perusahaan, saldo kas pada akhir Januari ada 45.500.000. Sedangkan menurut rekening koran bank ada 54.400.000. Nah, di dalam rekonsiliasi kedua hal ini kita masukkan ke dalam rekonsiliasi. Ini adalah, saya sudah menyiapkan dua kolom. Satu menurut saldo bank dan satu lagi kolom menurut saldo perusahaan. Tadi dikatakan bahwa saldo menurut bank 54.400.000 dan saldo menurut perusahaan 45.500.000. Oke, kita masuk ke pos-pos yang menyebabkan selisih. Nah, ini setelah diperiksa kembali oleh akuntan perusahaan tersebut, menemukan beberapa informasi tambahan yang terkait dengan perbedaan saldo. Yaitu pada tanggal 31 Januari tahun 2017 ada setoran kas ke bank sebesar 15.200.000. Nah, kalau bank sudah menyetor, kalau bank maksud saya, kalau perusahaan sudah menyetor ke bank, pasti oleh perusahaan itu sudah dicatat. Akan tetapi oleh bank belum. Biasanya itu terjadi pada akhir bulan. Nah, bank biasanya mencatat pada bulan berikutnya. Jadi kita masukkan 15 juta ini, otomatis perusahaan sudah mencatatnya 15.200.000. Tetapi bank belum. Oleh karena itu kita isikan di kolom bank sebagai penerimaan. Kita tulis setoran, kita sebut saja setoran dalam perjalanan karena bank belum membukukan. Besarnya adalah ini 15.200.000 rupiah. Kita tulis 15.200.000. Kemudian transaksi selanjutnya, tagihan PT Surla Profit kepada PT BB sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank AA telah berhasil, akan tetapi PT Surla Profit belum membukukan. Jadi sudah masuk di bank 9.600.000 tagihan itu, tapi oleh perusahaan belum. Oleh karena itu kita harus mengisinya di kolom perusahaan, karena perusahaan yang sudah mencatat tapi bank sudah.
Transaksinya adalah penerimaan piutang dari PT BB. Besarnya sebesar 9.600.000. Next, pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, karena perusahaan belum mencatat, maka kita catatlah di buku perusahaan sebagai penerimaan. Besarnya berapa tadi? 1.200.000. Itu adalah penerimaan juga. Oke. Transaksi selanjutnya, beban administrasi bank sebesar 300 tapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, rupanya bank membebankan biaya administrasi 300.000 tapi belum dicatat oleh perusahaan. Kalau namanya beban itu pasti berada di kolom pengeluaran. Beban administrasi bank sebesar 300.000. Selanjutnya, cek yang diterima PT Surla Profit pada tanggal 25 Januari yang lalu dari PT Maju sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Jadi kita dapat cek dari pelanggan sebesar 4 juta. Ternyata setelah mau dicairkan di bank, dananya tidak ada. Otomatis bagi perusahaan itu kan sudah dibukan. Karena sudah terlanjur dibukan, maka kita harus keluarkan lagi. Dicatatlah dia di kolom pengeluaran. Keterangannya adalah cek kosong. Besarnya 4 juta. Besar lagi ya, tapi kosong. Selanjutnya, cek yang telah dikeluarkan PT Surla Profit pada akhir bulan sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Jadi perusahaan melakukan pembayaran nih kepada supplier sebesar 13.600.000 tetapi belum dicairin, sehingga otomatis kan bank belum mencatat. Bagaimana dengan perusahaan? Pasti perusahaan sudah mencatat. Oleh karena bank belum mencatat sebagai pengeluaran, maka kita harus mengisikannya di dalam kolom bank sebagai pengeluaran. Kita tulis keterangannya cek sebesar 13.600.000. Oke, lanjut. Ada lagi cek sebesar 7.500.000 yang diterima oleh PT Surla Profit. Jadi PT kita itu namanya Surla Profit, menerima cek dari pelanggan 7,5 sebagai pembayaran piutang. Tapi oleh akuntan profit ini dicatat hanya 2.500.000, sehingga kita masih kurang mencatat sebesar 5 juta. Karena perusahaan masih kurang mencatat 5 juta,
maka kita harus memasukkannya di dalam kolom penerimaan, namanya kurang catat cek atas penerimaan piutang, yaitu 5 juta. Oke, selanjutnya cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan oleh Putasura Profit pada pertengahan Januari untuk membayar beban perbaikan kendaraan oleh akuntan perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Jadi ada kekurangan pencatatan sebesar 1 juta. Ceknya 3,5, tapi dicatat 2,5. Mencatat di pengeluaran. Di sini pengeluaran kurang catat biaya perbaikan kendaraan 1 juta rupiah. Transaksi selanjutnya, oke, sudah habis ya, tidak ada yang kelewat. Mudah-mudahan tidak ada ya. Sekarang kita coba melakukan penjumlahan. Untuk kolom penerimaan kita bikin subtotalnya. Diberi tanda. Ini tidak perlu karena masing-masing satu. Kemudian pengeluaran kita subtotal juga 1.300.000. Kemudian saldo setelah rekonsiliasi adalah saldo awal, ini ditambah dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran 56 juta rupiah. Ini kita garis bawah biar kelihatan. Bagaimana dengan saldo di kolom bank? Apakah sudah sama? Yaitu saldo awal kita tambah dengan penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, ternyata teman-teman sudah sama antara pencatatan menurut bank dan pencatatan menurut perusahaan. Oke, sampai di sini tentang bagaimana cara membuat rekonsiliasi bank. Khususnya ini disebut dengan rekonsiliasi 2 kolom. Nanti kita akan pada kesempatan berikutnya akan membahas tentang bagaimana cara membuat rekonsiliasi bank dalam bentuk lain. Demikian pemaparan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan sharing agar kita dapat melakukan perbaikan channel ini di masa-masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.